ke acara inti, yaitu pembacaan kajian melanjutkan pasal niat. Untuk itu waktu dan tempat kepada Kiai Tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak-bapak jamaah mushola dan hijrah yang saya hormati dan yang saya muliakan, khusus yang hadir taklim pada malam ini, semoga dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, shalawat serta salam mari kita tersajukan kalimat Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi fikih. Setelah kemarin kita selesai membahas rukun sholat secara global, maka malam ini kita masuk kepada rukun sholat secara tafsir. Kemarin rukun sholat ada 17, kita tafsir satu persatu. Semoga dengan kajian malam ini bertambah wawasan, ilmu pengetahuan, dan membuat ibadah kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan diperhatikan di halaman 11 di kitab yang biru, di kitab yang hijau di halaman 11, atau di kitab yang coklat halaman berapa itu? An-Niyat. Kita terjemah Arab Pegon di halaman 11. An-Niyatu salah sudawanya. Halaman berapa Pak? 18. 18. Baik, silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Dalam pasal ini akan menjelaskan fima yuktabaru finniyat, dalam hal yang dihitung wajib ketika niat dalam sholat. Karena dari jumlah kalimat yang kita baca, usolli fardhu maghribi salat raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman billahi ta'ala, itu tidak semua kalimat wajib dibaca. Yang wajib itu adalah bima yuktabaru finniyat, yang diiktibar di sini, yang dicontohkan di sini, inilah yang wajib. Apa saja yang wajib di dalam niat? An-niyatu, niat itu salah sudawrajatin, itu 3 derajat. Karena dari sejumlah sholat yang sering kita lakukan, sholat fardu, sunnah qobliyah, ba'diyah, sunnah tarawih, duha, dan lain sebagainya, 100% dari jumlah sholat yang sering kita lakukan dibagi menjadi 3 kelompok, menjadi 3 hukum. Yang pertama wajib,
kanat sholatu fardhu, jika ada sholat itu sholat fardu. Lihat wilayah, walau fardu kifayah, walaupun fardunya fardu kifayah, itu tetap fardu. Sholatil jenazah, seperti halnya sholat jenazah. Au qada'in, atau sholat qada, tetap hukumnya fardu. Kal fa'itati, seperti sholat yang pernah ketinggalan. Wa mu'adatin, dan sholat i'adah, sholat yang diulangi. Nidran min asliha, au nadran, atau sholat yang kita lakukan, sholat dengan nada, asalnya sholat ini sunnah, cuman karena dinadarkan, segala sesuatu yang sunnah kalau dinadarkan berubah hukumnya menjadi wajib karena nadarnya. Nadar saya kalau sukses mau sholat duha yang asal hukumnya sunnah, setelah dinadarkan berubah menjadi wajib. Saya nadar mau puasa Senin Kamis, karena dinadarkan puasa Senin Kamis yang asal sunnah berubah menjadi wajib. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kalau sholat itu sholat fardu, wajib qasdul fikri, maka wajib oleh menyengaja berbuat sholat, wa ta'yinu, dan wajib menyatakan subuh atau zuhur atau asar atau maghrib, wal fardiyatu, dan wajib menyebutkan fardu. Di dalam sholat fardu susunan yang wajib disebut di dalam hati cuma 3 item sejak saya sholat fardu maghrib. Usolli fardhu maghrib, usolli fardhu isya'i, sejak saya sholat fardu isya, sejak saya sholat fardu subuh, sejak saya sholat fardu zuhur, sejak saya sholat fardu asar. Tidak menyebutkan jumlah rakaatnya, tidak wajib, karena semua juga pasti tahu sholat subuh itu 2 rakaat. Anak TK juga hafal sholat duha itu 4 rakaat. Apakah tidak wajib menyebutkan menghadap kiblat? Tidak wajib, karena tidak ada sholat yang tidak menghadap kiblat. Setiap kata sholat dilakukan, ketika kata sholat diucapkan, itu pasti menghadap kiblat. Tidak wajib, hanya sunnah saja. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, saya ingin tanya kepada bapak, selama ini yang sholat bagaimana? Terjemah di dalam hati, sejak saya sholat fardu maghrib 3 rakaat, menghadap kiblat, menjadi makmum karena Allah Ta'ala begitu. Baik, kita kunci ya kalimat begitu. Pertanyaan selanjutnya, ketika kita melaksanakan takbiratul ihram,
Mungkin yang lain juga yang tidak hadir mengkali pada malam ini sholatnya pakaiannya kan kita sama, padahal mustahil. Nah kalau tidak mau, gimana corona kemudian? Apalagi corona media. Itulah perbaikan kepada kita. Selanjutnya, wa in kanat nafilatan. Yang kedua, jika ada sholat itu sholat sunnah muakkadatan yang ada waktunya. Kalau sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah yang ada waktunya, rawatibatin, seperti sholat sunnah rawatib yang sehari semalam ada 22 rakaat, yang akan 10 rakaat, yang akan 12 rakaat. Auzat sababin, atau sholat sunnah yang memiliki sebab, istisqa'in, seperti halnya sholat sunnah istisqa, sholat sunnah tahiyatul masjid dan lain sebagainya, maka wajib syai'an, yang wajib di dalamnya cuma hanya 2 item. Ahaduha, yang pertama qasdul fi'li, sejak melaksanakan sholat, ayat fi'li sholati, yang kedua waqti, dan menyatakan sholat itu ba'diyah atau qabliyah. Jadi kalau sholat sunnah tidak perlu panjang-panjang, ketika kita niat di dalam hati, di dalam mulut silakan dibacakan sholli sunnatan qabliyah al-tuhri, sholli sunnatan qabliyah al-tuhri, silakan sholli sunnatan al-tuhri ba'diyah dan silakan. Tetapi di hati cukup sejak saya sholat ba'diyah. Ba'diyah apa? Allah Maha tahu. Ba'diyah yang kita lakukan maghrib atau isya. Sejak saya sholat sunnah qabliyah. Qabliyah apa? Allah Maha tahu. Apakah qabliyah itu maghrib atau isya? Tidak perlu mengatakan 2 rakaat, karena sholat sunnah pasti 2 rakaat. Menghadap kiblat tidak perlu. Sekali lagi, kita sholat pasti menghadap. Bahkan wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Dan ketiga, jika keadaannya sholat yang kita lakukan adalah sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang tidak ada hubungannya dengan waktu, sholat sunnah yang tidak ada hubungannya dengan tempat. Kenapa mas sholat? Pengen sholat aja. Sholat apa? Sholat aja. Maka cukup wajib qasdul fi'li, cukup mengatakan sholli sejak saya sholat. Sholat apa? Tak perlu disebutkan. Berapa rakaat? Pasti 2 rakaat. Menghadap kiblat udah pasti banget. Lillahi ta'ala pasti banget. Gak ada sholat yang tidak lillahi ta'ala, kecuali sembahyang. Maka di sini beberapa kali kata sembahyang, saya tidak mau membaca kata-kata sembahyang. Saya lebih senang membaca, mengatakan kata-kata sholat. Itulah rahasianya. Kalau kita niat setelah ngaji ini, beban hati jadi kurang, karena tidak terlalu panjang mengucapkan kalimat di dalam hati. Syurutu takbiratul ihrami, ini pasal yang mengerikan. Coba Bapak perhatikan. Syarat takbiratul ihram sittatan asyara, supaya sah takbiratul ihramnya, agar sah sholatnya, maka takbiratul ihram itu harus memenuhi 16 syarat. Tidak cukup dengan Allahu Akbar, tapi memenuhi 16 syarat.
tidak boleh menggunakan lafaz lain selain lafaz Allah. Walaupun Asmaul Husna yang jumlahnya ada 9, itu semua maknanya Allah. Ar-Rahman itu juga Allah, Ar-Rahim Allah, Al-Majid Allah, Al-Jalil Allah. Tapi dalam takbiratul ihram tidak boleh menggunakan kata kalimat selain Allah. Tidak boleh Ar-Rahman Akbar, fala yakfi, tidak boleh fala yasihu, tidak sah takbiratul ihram itu menggunakan Ar-Rahman Akbar. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh Ar-Rahman Akbar? Kenapa tidak boleh Ar-Rahim Akbar? Bukankah Allah Maha Rahim? Kenapa tidak boleh Al-Jalil Akbar? Bukankah Allah yang Jalil? Kenapa tidak boleh? Jawabannya adalah ketika kita menggunakan Ar-Rahman Akbar, Allah yang Maha Pemurah yang agung. Ketika seseorang dikatakan pemurah, ketika seseorang dikatakan dermawan, ketika seseorang dikatakan berehan, kalau bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesia orang yang suka ngasih royal, Dermawan. dermawan. Ketika seorang dikatakan dermawan, orang itu dermawan, bisa nggak disuruh dia pelit? Kalau orang sudah dermawan, mungkin disebut pelit, karena dia dermawan. Al-Jalil, Allah yang agung, tidak boleh menggunakan Al-Jalil karena tidak ada perlawannya. Maka Allah memiliki 99 Asmaul Husna. Bahkan seyogyanya Asmaul Husna itu bukan cuma 99, tetapi ada 1000 nama Allah. Tercantum di dalam Taurat 300, di dalam Zabur 300, dalam Injil 300. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada 100 asma Allah. Cuma yang 99 Allah publikasikan, yang satu Allah rahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Karena bahaya kalau yang satu itu dikasih tahu. Pasti umat Islam umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang mau kerja keras, karena semua kebutuhannya pasti dipenuhi oleh Allah kalau berdoa atas nama Allah yang dirahasiakan yang satu itu. Maka Allah tidak publikasi. Itu hukumnya, intermezzonya. Kalau takbir boleh menggunakan kalimat lain, Ar-Rahman Akbar, Ar-Rahim Akbar, nanti keluarkan Ar-Rahman, takbirnya Ar-Rahman Akbar. Dan keluarga besar Ar-Rahim, nanti takbirnya Ar-Rahim Akbar. Keluarga besar kaum Jalil, nanti takbirnya Al-Jalil Akbar. Dan inilah kehebatan umat Islam, persatuan Islam. Dari manapun suku apapun, bangsa apapun, takbir tetap sama, Allahu Akbar. menghadap dalam sholat tetap sama, yaitu Baitullah. Berbeda dengan agama lain, yang agama bisa diterjemahkan, bisa ditranslate, dan bahkan menghadapnya mungkin berbeda-beda. Islam tidak, semua sama. Wali bilang dilakukan dan harus menggunakan kata akbar. Halayakni dan tidak cukup takbir dengan Allahu Kabir, tidak cukup. Padahal kabir maknanya juga besar. Tapi kalau takbiratul ihram tidak cukup dengan Allahu Kabir, kenapa tidak boleh? Karena kabir itu suka dipakai
tartib bainal lafzaini mesti tartib antara dua lafaz, mesti susunannya sesuai dengan nasnya Allahu Akbar. Tidak boleh dibalik menjadi akbarullah, tidak boleh. Walaupun di dalam kitab Alfiyah khabar dan mubtada itu boleh ditukar-tukar. Di dalam kitab Alfiyah wal aslu bil akhbari an muakhar wa jawazut taqdim illa wallah. Asal khabar itu diakhirkan, tetapi ulama ahli nahwu mengatakan at-taqdim wa jawazut taqdim boleh khabar didahulukan illa wallah jika tidak timbul masalah. Tetapi dalam takbir tidak boleh mendahulukan khabar membelakangkan mubtada, tidak boleh akbarullah. Fala yakfi akbarullah, tidak boleh mengatakan akbarullah walaupun maknanya sama. Allahu Akbar, Allah yang maha agung, akbarullah sama yang maha agung itu Allah, tapi tidak boleh dibolak-balik. Sampai ke sini kita masih selamat. Nah, masuk yang ke-6 ini, wa alla yubadda hamzatul jalalah, dan tidak boleh memanjangkan hamzah lafaz Allah. Ini sudah ada yang kenal. Ada orang yang sholat ketika takbiratul ihram itu mengatakan Allahu Akbar, itu tidak sah takbirnya. Tidak boleh panjangkan hamzah lafaz Allahnya, tidak boleh mengatakan Allah, tetapi harus langsung Allah Akbar, tidak boleh dipanjangkan Allah Akbar. Kenapa demikian? Fa'in maddah, maka kalau seseorang memanjangkan hamzahnya lafaz Allah, fala taqim sholatuhu, maka dia tidak sah sholatnya di alam yang qalbu min lafzil khabar, dengan memanjangkan hamzah lafaz Allah, membalikkan lafaz khabar informasi al-insyai ila istifham al-istighfari, menjadi kata istifham, menjadi pertanyaan. Kalau kita mengatakan Allahu Akbar, itu terjadi mubtada khabar, artinya kita mempublikasikan, mengkhabarkan, mewafakkan kepada orang lain bahwa Allah yang maha agung. Tetapi kalau dipanjangkan hamzahnya Allahu Akbar, menjadi menyimpan kata-kata istifham, makna Allahu Akbar, apakah Allah yang maha agung. Jadi bukan pernyataan lagi, tetapi timbulnya pertanyaan, apakah Allah yang maha agung. Maka tidak boleh. Wasabimu, dan yang ketujuh, ada umat akbar, tidak boleh memanjangkan babnya lafaz akbar. Nah, ini sering banyak orang yang takbir babnya dipanjangkan. Falau qala, maka kalau seseorang mengucapkan Allahu Akbar lam akhir sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Sawapun fathah hamzah, apakah hamzahnya dipatahkan atau kasrihah? Allahu Akbar atau Allahu Akbar, kenapa tidak boleh dipanjangkan babnya di anna akbar? Karena sesungguhnya lafaz akbar dipakai hamzati, dengan dipatahkan hamzahnya dan dipanjangkan jamak lain, yaitu jamaknya lafaz kubar dipakai lain bisa sababin wa sababin. Apa kubarin? Bahwa ismun litudril kabir, yaitu nama untuk sebuah beduk yang besar dan panjang. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, maka maknanya Allah bukan Allah yang maha besar, tetapi Allah
makanya kita setelah sholat dianjurkan untuk berzikir, beristighfar, supaya menutupi kesalahan-kesalahan kita seperti yang barusan saya sampaikan. Mungkin karena waktu sudah bisa, cukup sekian acara kajian malam ini. Mungkin kalau misalnya ada sesi tanya jawab bisa nanti setelah ada sholat isya. Baik, kami terima kasih kepada Mukarram Kiai Haji Abdul Muthalib atas paparan kajiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Mungkin dari saya itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.